Wegwerkt, maar niet in bezit weet te houden. Dat Almere eigenlijk balbezit heeft en aanvallen mag denken. Je gaat haaien. Robine en Barkov. Kejeniusan Tom Haye bahwa Almere City permalukan FC Utrecht. Respon optimis oleh Romani tak sabar untuk debut di skuad Garuda. Momen Patrick Kluivert pantau Liga 1 jadi bahan candaan netizen. Motivasi berkelas, Erick Thohir bangkitkan mental timnas Indonesia U20. Jai Ijaz menunjukkan skillnya. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong guys. Oleh Romani tak sabar debut di skuad Garuda. Kabar bahagia datang untuk timnas Indonesia. Romani resmi menjadi WNI setelah mengucapkan sumpah di London, Inggris pada Sabtu 8 Februari 2025. Setelah resmi menjadi WNI, striker berusia 24 tahun itu mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto yang turut membantu proses naturalisasi atau perubahan kewarganegaraannya. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sudah mengusahakan proses ini bisa terjadi. Saya tidak sabar untuk ikut bertanding demi seluruh fans dan rakyat dan bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia, ujar Romani. Diharapkan Romani akan debut pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025 ketika Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Erick Thohir memberikan motivasi berkelas kepada timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan motivasi berkelas kepada timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Asia U20 2025. Pada laga pertama, timnas Indonesia U20 akan menghadapi Iran di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen, Cina. Selanjutnya, Garuda Nusantara akan menghadapi Uzbekistan pada 16 Februari dan 19 Februari. Mereka akan berhadapan dengan Yaman. Erick Thohir mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha dengan fokus dan mental juara. Ia yakin bahwa para pemain siap memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia. Sebelum keberangkatan, Erick bertemu dengan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas U20 untuk memberikan semangat dan motivasi. Dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya, Erick menyampaikan bahwa ia percaya timnas U20 memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia U20 2025 dan ia berharap para pemain tetap berjuang maksimal. Confidence, mindset. Kemarin kita bisa lihat, tapi kalau kita bilang targetnya sekali kalian harus bergerak. Patrick Kluivert pantau Liga 1 jadi bahan candaan netizen. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kembali menjadi pusat perhatian saat menyaksikan Liga 1 antara Dewa United melawan Persija Jakarta di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor pada Sabtu 8 Februari malam WIB. Kehadirannya di tribun VVIP bukan hanya untuk memantau pemain, tetapi juga menghadirkan momen unik yang ramai diperbincangkan netizen. Namun yang justru mencuri perhatian adalah suguhan makanan khas Indonesia yang diberikan kepada Kluivert dan stafnya. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, terlihat meja di hadapan mereka dipenuhi cemilan tradisional seperti kacang rebus, tahu, onde-onde, dan jagung rebus. Salah satu supporter berkomentar, "Ini dari tadi pelatih makan jajanan kacang bersama tahu," yang langsung mengundang reaksi ramai dari netizen. Beberapa netizen menanggapi dengan candaan, sementara yang lainnya mencoba membela makanan tersebut dengan menyebutkan bahwa makanan tradisional Indonesia sebenarnya sehat dan bergizi. Kejadian itu menjadi salah satu momen unik dalam perjalanan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia meski terkesan sederhana. Interaksi ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat menciptakan momen menarik bagi pelatih kelas dunia. Jai Ijaz tunjukkan skillnya. Setelah menyaksikan pertandingan antara Venezia versus AS Roma malam tadi,
kita semakin mengerti mengapa Juventus dan AC Milan begitu tertarik untuk mendatangkan seorang Itze. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 0-1 untuk AS Roma, kami melihat ada hal yang luar biasa yang ditujukan oleh kapten timnas Indonesia sekaligus kapten Venezia, yaitu Jai Itze. Selama 90 menit, Jai berhasil memimpin dan mengawal pertahanan Venezia dengan sangat kokoh. Sayangnya, AS Roma mendapatkan hadiah penalti yang menjadi satu-satunya gol pada pertandingan tersebut. Bayangkan saja, tim sekelas AS Roma yang di dalamnya ada Paulo Dybala dan El Shaarawy pun tidak mampu menembus pertahanan yang dibangun oleh Itze melalui open play. Bahkan pada satu momen ketika Jai jatuh, ia masih berusaha menggunakan tubuhnya untuk memblok serangan pemain AS Roma, mirip dengan yang ia lakukan di timnas Indonesia. Meskipun Venezia gagal meraih poin, terlihat jelas ada kemampuan yang tak main-main dari seorang Itze untuk mengeluarkan tim ini dari zona degradasi. Rasa lelah atau bahkan frustasi mungkin telah menghampiri Jai, namun tidak mengurangi semangatnya. Jika kita perhatikan, ada jarak yang cukup jauh antara kualitas pemain bertahan Venezia dengan para pemain tengah dan striker. Saking tidak meratanya kualitas antara lini di Venezia, netizen bahkan membuat guyonan tentang Jai dan 10 batang kayu. Meskipun ungkapan netizen itu terdengar konfrontatif, setelah melihat 10 pertandingan terakhir Venezia, kita bisa mengerti mengapa guyonan semacam itu muncul. Tidak satupun dari 10 pertandingan tersebut yang berakhir dengan kemenangan lebih dari 1 gol. Venezia juga bertempur melawan Juventus, Napoli, Inter, dan Roma. 4 tim besar yang seharusnya bisa membantai tim promosi seperti Venezia dengan selisih skor besar. Namun di bawah komando Jai, Venezia selalu mampu merepotkan tim manapun yang mereka hadapi. Venezia berhasil menahan imbang Juventus, bahkan Jai lah yang mencetak gol saat itu. Melawan Napoli, Venezia hanya kalah 1-0 dan seorang Lukaku yang sedang on fire di Napoli pun tak bisa berbuat banyak saat di-marking oleh Jai. Melawan Inter, Venezia hanya kalah 1-0. Dalam laga itu, Jai yang merupakan pemain bertahan justru hampir mencetak gol. Terakhir melawan AS Roma, Venezia hanya kalah 1 gol, dan itu pun terjadi karena pelanggaran yang dilakukan oleh rekannya di kotak penalti yang berubah gol. Usaha keras Jai patut diapresiasi. Jika Jai terus menunjukkan kualitasnya seperti ini, ia layak berada di tim yang lebih besar. Kejeniusan Tom Haye bahwa Almercity permalukan FC Utrecht. Sang profesor Tom Haye berjasa membawa Almercity meraih kemenangan pertama mereka di tahun 2025 setelah menekuk tuan rumah FC Utrecht pada pekan ke-22 Liga Belanda. Meskipun hanya menang 1-0, media-media Belanda ramai menyebut hasil tersebut mengejutkan karena Almercity merupakan tim juru kunci klasemen yang baru 2 kali menang hingga pekan ke-21. Sementara FC Utrecht berada di 3 besar dan memiliki ambisi meraih tiket Liga Champions. Namun di lapangan, Almercity menunjukkan rasa lapar yang lebih tinggi untuk menang. Gol tunggal tim tamu dicetak oleh Junior Cadilate pada menit ke-28. Tom menerima operan backhill dari Tobar Bill yang menyerahkan bola dari area lingkar tengah lapangan. Pergerakan Tom menarik 4 pemain Utrecht untuk mengelilinginya. Namun ia berhasil lolos dari kepungan dan memberikan bola kepada Hamdi Al-Goudiaby yang berada di posisi kanan. Selain mengarsiteki kemampuan Almercity, Tom Haye nyaris mencatatkan 2 assist brilian yang gagal dikonversi menjadi gol. Umpan terobosannya yang membelah pertahanan lawan mencapai Thomas Robinette di kotak penalti. Namun tendangan akhir striker Prancis itu diamankan kiper Utrecht. Kemudian Tom melontarkan umpan lambung melengkung yang tepat mendarat di kepala pemain Kanada. Namun sundulannya juga diblok Barkas. Aksi Tom ini menjadi tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-30 dan diwarnai kartu kuning sebelum ia meninggalkan lapangan. Kolektor 10 caps dan 2 gol bagi timnas Indonesia tersebut mendapatkan sanksi dari wasit setelah mendorong pemain lawan Bastian Alonso. Berkat bantuan Tom, Almercity meraih kemenangan ketiga mereka di Liga Belanda musim ini. Utrecht gehad.